Sesi terakhir rakyat bersuara, ini adalah pernyataan penutup closing statement. Saya mulai dari urutan 1, 2, 3, atau selang-seling nanti. Dari Bung Refli dulu, silakan. Closing statement saya, ya, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan ini bukan hanya untuk kepentingan pasangan calon, tapi memang kepentingan untuk demokrasi Indonesia. Salah satu yang meyakinkan saya adalah saya tidak mau dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang curang. Apalagi presiden yang terlibat atau wakil presiden yang kemudian menjadi persoalan yang terus-menerus kita perdebatkan. Karena memang KPU dan kita semua seperti kata Bung Rocky melanggar satu undang-undang yang kita lupa, yaitu undang-undang tentang perlindungan anak. Makasih. Silakan Bang Andi. Jadi pemilu ini adalah kesempatan rakyat yang berdaulat menentukan suaranya. Karena itu every single vote is meaningful and has to be counted. Setiap suara bermakna dan harus dihitung. Menurut keputusan KPU, itu Pak Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang 96.214.691 suara. Setara dengan 58, sekian persen. Kalau ada pasangan calon 01 atau 03 menganggap bahwa ada satu suara Pak Prabowo dan Gibran ini bermasalah, atau 2 atau 10 atau 1 juta atau 10 juta atau 13 juta atau 50 juta, tunjukkan di TPS mana, di kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana suara itu keliru dihitung. Yang bermasalah itu 60% itu. Nah, tunjukkan di mana, sehingga kemudian kita mengatakan, oh kalau begitu ini kurangi, ini sehingga kemudian dilihat setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan. Tapi harus ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, tidak boleh satu suara pun dari 96.214.691 suara, tidak satu suara pun bisa dihilangkan. Kalau tidak ada buktinya yang jelas. Demikian. Baik. Pak Bibi dulu, silakan. Nanti baru. Pas nih saya, jadi bisa langsung membantah. Karena saya mau bilang bahwa saya menolak untuk melihat manusia sebagai vote. Manusia itu adalah orang-orang yang punya akal budi, punya otak, yang dirinya itu tidak hanya sekedar vote. Tidak hanya one person one vote, buktikan vote itu. Yang terjadi hari-hari ini menurut saya adalah bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang sebenarnya setengah dibuktikan ini terjadi sebelum voting, sebelum pemilihan, sebelum penghitungan suara. Yang terjadi adalah kita kepalanya dihack untuk mempercayai hal-hal yang kita juga didera dengan berbagai macam informasi seperti gila-gilaan gitu, gulungan informasinya gila-gilaan, sehingga kita sulit sekali untuk merefleksikan bahwa ada yang salah dengan demokrasi kita ketika seorang presiden yang tengah berkuasa ya, bukannya yang lalu-lalu, itu dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan anaknya. Nggak ada di negara demokratis lain perilaku seperti itu. Sehingga kalau kita dikunci semata-mata oleh Undang-Undang 7 2017, nggak akan bisa masuk. Karena memang peristiwa hari ini unprecedented. Ini adalah pemilu terburuk yang kita punya. Makanya Undang-Undang 7 2017 itu nggak bisa menjangkau apa yang kita bicarakan hari ini. Kita harus kembalikan kepada konstitusi. Demokrasi bukan cuma angka. Demokrasi itu adalah kualitas kita dalam bernegara, dalam Republik Indonesia ini. Itu yang harus kita ingat, bukan angka. Silakan Bung Fahri. Iya, Bang Aiman, kemarin kan kita sudah selesai atau menyelesaikan satu hajatan besar atau proses demokrasi yang sangat luar biasa besar dan beratnya yang sudah kita lalui bersama. Setelah itu persoalan ini menjadi sengketa. Akhirnya yang terjadi saat ini adalah bagaimana demokrasi bekerja. Demokrasi bekerja artinya daulat hukum saat ini mulai bekerja. Kemarin daulat rakyat sudah selesai, masyarakat sudah sampai ke TPS, menyampaikan hak konstitusionalnya, dan saat ini sudah bergeser kepada prinsip-prinsip daulat hukum atau demokrasi. Dengan persoalan ini kita geser ke Mahkamah Konstitusi, satu harapan sebenarnya yang secara filosofi adalah perdebatan jalanan kita bawa ke ruang
perdebatan yang jauh lebih beradab, perdebatan yang jauh lebih bermartabat dengan segala dan segenap konsekuensi putusan nantinya seperti apa. Kami berharap sungguh dengan putusan Mahkamah Konstitusi nantinya pada tanggal 22 April ya 2024 ini, itu mengakhiri dan menyudahi seluruh perdebatan-perdebatan yang tidak berkesudahan ini. Persoalan status putusan 90, persoalan keabsahan cawapres, persoalan sirekap, persoalan bansos dan seterusnya itu harus definitif setelah pada saat putusan MK itu lahir. Karena kita punya prinsip dalam berhukum bahwa hukum atau sengketa itu ada akhirnya. Ya, jadi itu harus kita pegang secara bersama bahwa kita meyakini sungguh bahwa nanti putusan MK ini dapat diterima oleh semua pihak. Sebagaimana yang kita saksikan bersama setiap hari, setiap waktu, peradilan berlangsung secara partisipatoris, secara terbuka, semua pihak diberlakukan secara berimbang, prinsip audi et alteram partem dibuka seluas-luasnya, Bang Refli juga hadirkan berbagai ahli dan seterusnya, para kritikus, akademikus dan segala macam menyampaikan pikiran dan pandangan-pandangannya. Jadi kira-kira kelak nanti ketika putusan itu lahir, harus semua pihak menerima dan kita bernegara dalam situasi yang kondusif untuk bagaimana membangun NKRI ini ke arah yang lebih baik. Mungkin demikian. Silakan Pak Putu. Bagi saya proses pemilu ini adalah proses berdemokrasi yang rutin akan terjadi sebagai bagian dari kita mengelola sirkulasi elit, proses regenerasi. Dan itu akan terus terjadi. Tapi pada persoalan-persoalan yang bersifat sekunder seperti itu, menurut saya yang menjadi paling penting dari seluruh proses kita berdemokrasi dan sirkulasi elit itu bagaimana kita memastikan tegaknya value negara bangsa Indonesia ini di atas fondasinya. Apa itu negara hukum? Hukum di atas segala-galanya. Bukan kemudian kekuasaan yang mengintervensi hukum. Ketika peradaban sebagai negara hukum ini bisa kita value ini bisa betul-betul kita tegakkan, plus kemudian keteladanan dari elit menyangkut masalah etik, moralitas, kepemimpinan, value ini bisa selalu kita hasilkan dalam 5 tahun, maka peradaban kita sebagai bangsa akan bergerak ke arah ke depan. Dan hari ini kita sedang dipertontonkan situasi dinamika yang mengaduk-aduk kewarasan kita dengan seluruh dinamika yang terjadi sekarang ini. Maka tugas berat kita memastikan value ini kita bisa temukan. Siapa yang mau jadi presiden, siapa yang jadi anggota DPR itu urusan nomor 2. Tapi bagaimana memastikan peradaban bangsa ini bergerak sebagai negara hukum yang kokoh, kuat, dengan keteladanan, dengan etik, moralitas yang tinggi yang ditunjukkan oleh semua pemimpinnya, itulah tanggung jawab berat kita. Kalau itu tidak bisa kita hasilkan, berdosa besar kita kepada para pemimpin bangsa di masa lalu, Soekarno-Hatta yang telah memberi keteladanan itu. Terima kasih. No Rocky, no party. Silakan Mo Rocky. Boleh sambil berdiri kalau Rocky. Silakan. Oke, cari akal dulu ya. Kita lihat satu era baru dalam Mahkamah Konstitusi. Ketika soal moral dihadirkan sebagai faktor yang dibaca dan didalilkan sebagai kehendak publik tuh. Kan kita berupaya untuk terus-menerus membawa masalah ini pada soal kuantitatif. Tapi kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi juga dibekali dengan satu imperatif yang namanya judicial activism itu. Kita datang ke Mahkamah Konstitusi bukan hanya dengan dalil judicial review yang sifatnya sangat teknis. Tapi di seluruh dunia, dari zaman Socrates, Mahkamah Konstitusi itu dibekali oleh prinsip judicial activism. Dia mesti aktif membongkar kasus itu. Bukan sekedar jadi loket kan. Filosofinya begitu tuh. Nah ini saya kira yang mulai jadi semacam kecemasan dari mereka yang berupaya untuk menyelundupkan kepentingan kekuasaan. Samar-samar saya melihat ada kecemasannya Hotman, cara bertanyanya mulai gugup. Saya melihat ada dilema moral dari saudara Yusril Ishak karena merasa bahwa sebetulnya memang ada yang salah di keputusan 90 itu. Saya kenal watak mereka. Oke lah, tetapi kemudian ada variabel lain yang masuk menjadi gangguan kecil, yaitu Puan Maharani justru datang ke buka puasa kubu 02. Padahal pasukan dia lagi berkelahi di Mahkamah Konstitusi kan. Jadi lihat ini adalah soal moral. Kan mestinya Puan bilang enggak, saya enggak ke situ, nanti paling enggak ada berita yang buruk.
Tapi oke lah, kita tahu itu bahwa justru kita lagi diuji. Apa bisa kita meniti Siratul Mustaqim ini sampai ke ujungnya? Itu soalnya. Yang kedua, kita ingat bahwa demokrasi itu betul, kata Bibi, ini soal etik, soal deliberatif. Bukan sekedar soal imperatif hukum itu. Kalau kita lihat apa tuh demokrasi? Demokrasi adalah di tempat Ani belajar disebutkan oleh Tocqueville misalnya, demokrasi is the habits of the heart. Gitu. Kebiasaan dari dalam hati, bukan sekedar buku-buku the black letter of law itu. Kan itu namanya demokrasi itu. Ada kegembiraan, ada persahabatan. Jadi kita mulai melihat bagaimana demokrasi kita sebetulnya dituntun ke arah yang sangat teknis, yang sangat instrumental. Dan itu yang membahayakan demokrasi. Percakapan tidak bisa dihasilkan. Kalau semua didalilkan pergi pada sistem hukum. Semakin banyak hukum artinya semakin sedikit demokrasi itu. Itu trade off-nya. Kalau saya bisa menyelesaikan hal tanpa harus pergi pada hukum, maka itu memungkinkan saya bersahabat sebagai sama warga negara. Tapi itu yang hilang di era Presiden Jokowi itu. Itu yang menyebabkan tadi Refli Harun menceritakan satu kisah kecil bahwa ada saksi ahli yang akhirnya harus minta izin pada ibunya tuh. Ini variabel apa yang ada dalam kepala manusia yang warga negara itu mesti minta izin pada wilayah privat, yaitu ibunya tuh. Dan ibunya bilang tidak boleh. Karena ibunya punya kecemasan melebihi ketakutan dari 01 dan 03 yang sedang diuji keberaniannya tuh. Jadi si ibu membaca bahwa ada bahaya di situ. Si ibu melarang anaknya tuh. Tetapi apakah dua ibu yang akan dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi besok Jumat, yaitu Ibu Sri Mulyani dan Ibu Risma, harus bertanya juga pada ibunya tuh. Itu soalnya. Saya bisa pastikan bahwa Ibu Sri Mulyani dan ibunya Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma dan ibunya Ibu Risma tidak akan punya ketakutan. Yang takut adalah seorang Bapak Presiden. Baik, terima kasih. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir demokrasi. Jika kemarin berkat putusan Paman Usman, sang keponakan melenggang dan pula menang. Lalu apa yang bakal diputuskan 8 ya? 8 hakim Mahkamah Konstitusi. Saya Aiman Wicaksono, kita tunggu nanti 22 April masih terlalu lama. Tapi yang pertama sebelum 22 April adalah Jumat nanti. Ada 4 menteri yang akan hadir. Seperti apa? Kita saksikan bersama berikutnya. Sampai jumpa di panggung rakyat bersuara berikutnya di iNews. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.